Hai pecinta kehidupan, Sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Kenalin, aku Yunisa dari tim konten kreator. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemani sama Pak Dr. Faisal. Di sini kita mau bahas pertanyaan yang sering banget ditanyain di live YouTube dan di live TikTok, yaitu PMK. Jadi untuk lebih lanjut, ikutin keseruan kita. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya, Dok, apa sih sebenarnya PMK itu, virus PMK itu? Ya, PMK itu adalah singkatan dari penyakit mulut dan kuku. Jadi memang karena gejala-gejala yang timbul itu bisa kita lihat dari perubahan-perubahan di mulut ternak kita, baik sapi, kerbau, kambing, domba, ataupun babi juga. Nah, biasanya di mulut, area mulut, sama di kaki. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, kita tahu sebenarnya penyakit virus memang tidak ada obatnya, tapi ada langkah-langkah penanganannya agar gejala-gejala yang timbul itu bisa kita obati, tidak sampai terinfeksi sekunder oleh bakteri. Makanya kita juga perlu antibiotik juga. Nah, saya kembali lagi untuk penyebab virus ini adalah jenisnya virus RNA, yang mana virus ini dari golongan artovirus ya. Uh, Memang ada juga yang ngomong istilah bahasa Inggrisnya food and mouth disease virus, FMDV ya, disease virus. Ya, cuman memang kejadiannya memang kalau benar-benar terjadi di suatu daerah tertentu itu ya bersifat sangat infeksius dan akut ya, artinya bisa timbul banyak masalah, baik kerugian secara ekonomi maupun kematian. Tapi sebenarnya virus ini tidak langsung menyebabkan kematian, tapi yang terutama adalah kerugian ekonomi yang ditimbulkan, baik kalau di sapi perah ya mungkin produksi susunya turun sampai 80%, kalau kita di cattle farm atau pengembangan sapi potong ya produktivitas pembentukan daging juga akan terganggu, sehingga tidak sesuai dengan harapan makan yang diberikan, bahkan tidak jadi daging yang diharapkan. Itu kepentingan dari penyakit PMK itu. Bagaimana virus tersebut bisa masuk ke atau menyebar di peternakan, Dok? Ya kalau secara penularannya atau istilahnya mengapa di suatu tempat terjadi bisa terkena wabah ini, bisa terjadi karena utamanya adanya secara langsung dan tidak langsung. Nah, kalau langsung ya memang pada saat ada outbreak ya mungkin karena ternak kita kan diikat ya, biasanya yang diikat itu sangat berdekatan, sehingga eh, mudah sekali ada kemungkinan terbesar itu bisa kontak langsung, bernempel atau cipratan dari bekas luka atau vesikel yang lepuh-lepuh itu, kecipratan itu atau ketempelan itu bisa, atau ya persinggungan langsung dari sapi sakit sama yang sehat, atau juga karena pekerja kandangnya juga mungkin ya habis menangani sapi yang sakit tidak melakukan proses pembersihan yang pas, sehingga akhirnya menularkan ke kandang lain atau ternak lain yang sehat. Itu yang secara langsung, jadi kontak langsung ataupun bersinggungan selain. Nah, yang tidak langsung ya bisa jadi karena adanya dari udara, dari air mengalir, atau burung-burung liar, ataupun lalu lintas kendaraan, ya itu juga bisa untuk menularkan virus ini atau penyakit PMK. Berarti sapi yang di rumahan itu, yang milik pribadi itu bisa terkena juga ya? Bisa kalau istilahnya ada kemungkinan dari pemilik ini kan juga bepergian juga
atau terkontaminasi karena udara ya saat dia keluar. Nah, itu makanya itu juga bisa menyebabkan, berarti tidak bisa tertular, mesti bisa karena alam atau lingkungan sekitar. Untuk penyebab utama penyebaran PMK ini apa, Dok? Ya, kembali lagi bahwa tadi saya sebutkan di depan bahwa penularan atau penyebaran penyakit PMK itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi ya kalau yang langsung memang biasanya yang kandang yang terinfeksi terpapar virus PMK ini ya kemungkinan dari kontak langsung yang utama yang terjadi. Apakah bisa dari saya gitu menularkan? Bisa, jadi mbaknya kan pulang ya, Ya. dalam perjalanannya kan melewati beberapa desa, nah itu bisa saat berkendara nempel di baju ataupun ya mbaknya ikut pilot atau apa gitu, virus itu akan berada di cairan tubuh kita juga bisa. Dan yang terpenting lagi adalah roda ya, roda kendaraan kita itu juga kemungkinan mungkin lalu lintas ternak yang di jalan raya itu kan ketika ternak wabah itu kan panik ya, ada yang sebelum mati ya kita jual-jual lah gitu, didistribusikan dengan angkutan pickup ataupun kendaraan-kendaraan ya itu juga bisa menularkan. Jadi ya memang itulah pentingnya nanti kita mengupayakan penularan dari satu daerah ke daerah lain itu sangat penting dengan kita menerapkan biosecurity di dalam kandang kita. Jadi ada beberapa mekanisme yang ya kalau boleh kita bilang ketat ya, seperti halnya di sebuah perusahaan breeding atau hanya untuk menghasilkan anak-anak dari ternak kita ya itu juga ada yang menerapkan biosecurity ekstra ketat, harus mandi, kemudian ganti baju, udah itu masuk ke shower. Nah itu ada tahap-tahapannya, mungkin bisa nanti dilihat di video salah satu contoh. Berarti nanti mungkin cuci tangan juga dari luar punya hewan ternak di rumah bisa cuci tangan gitu ya. Ya itu juga pakai hand sanitizer minimal atau cuci tangan pakai sabun untuk menghindari penularan. Terus pentingnya sanitasi dan kontrol akses di area peternakan itu seperti apa? Ya jadi memang kalau kita idealnya ya di suatu peternakan itu ada gerbang yang membedakan ini area merah, ini area kuning, ini area hijau. Nah, itu juga perlu bisa menerapkan zonasi ya, atau kalau daerah yang benar-benar tidak boleh orang luar bisa masuk atau itu kita sebut ya zona kandang ini, seperti di dalam kandang ini zona merah. Nah, mungkin kalau di parkiran depan gudang itu mungkin kita berikan zona kuning ya, artinya ya kalau seperti lampu merah kan kuning itu untuk hati-hati, kalau merah itu nggak boleh masuk atau nggak boleh jalan, nggak boleh masuk. Nah kalau hijau mungkin di depan kantor kita yang dekat jalan, nah itu kita perlu menerapkan seperti itu. Jadi daerah mana yang tidak boleh di sembarang orang bisa masuk, boleh masuk tapi area terbatas, atau yang memang daerah bebas, nah, itu bisa juga menerapkan. Berarti kita harus menerapkan kayak misal orang yang baru ke sini harus dicek lengkap gitu ya tuh. Ya pada saat kita ada wabah mungkin perlu diketati ya, masuk kita semprot dengan disinfektan. Nah, salah satunya ada produk disinfektan namanya Virukil yang memang disinfektan powerful yang bisa kita andalkan untuk mengatasi wabah. Kita pernah berpengalaman waktu adanya outbreak
avian influenza kita pun juga pakai virukil ini. Nah, kemarin juga pada saat ada wabah PMK, disinfektan yang powerful memang harganya mahal, tapi itu lebih efektif. Dan saya kira jadi penggunaan disinfektan powerful ya memang pada saat ada wabah itu sangat worth it lah untuk kita beli ya. Artinya walaupun mahal, tapi yang penting efektif dan benar-benar bisa menanggulangi penyebaran virus outbreak ini, baik PMK atau penyakit lain. Ya, walaupun sebenarnya bisa juga di media massa ataupun YouTube teman-teman yang lain bisa memberikan saran cukup dengan asam sitrat atau cuka ya, itu juga bisa. Ataupun asam borat. Tapi ya kembali lagi tergantung dari masing-masing segmen atau peternakan kita ya. Jadi kalau memang di desa yang mungkin sulit untuk mendapatkan disinfektan powerful ini, ya bisa digunakan ya, pemberian asam cuka ataupun asam borat di sekitar kandang yang terinfeksi ataupun pada saat belum terjadi infeksi, jaga-jaga bisa gunakan yang paling murah yaitu asam sitrat, asam borat. Tapi kalau skala peternakan menengah ke atas kita sarankan disinfektan yang powerful, artinya baik sarana dan prasarananya tentunya akan lebih diperhitungkan dan siapkan untuk mengantisipasi adanya penularan dari luar ya. Untuk dampak langsung nih bagi peternak, bagi yang terkena dari produktivitas mungkin atau kesehatan ataupun segi ekonomi dari sapi yang terkena PMK itu gimana? Ya, jadi memang untuk penyakit PMK ini menjadi momok sebenarnya ya karena pemberitaan televisi yang hanya menimbulkan kematian aja ya yang ditunjukkan, padahal lebih dari kematian ini yang istilahnya yang kerugian-kerugian secara ekonomi, sosial ataupun produktivitas ternak kita yang justru ini yang akan sangat membuat pemerintah dan peternak kita khawatir bagaimana wabah ini tidak tertangani. Jadi kalau kematian itu sebenarnya ya apa ya terakhir lah istilahnya, yang ya mungkin karena kondisi sapinya sudah lemah sekali baru mati, tapi tidak seganas virus ini sebenarnya tidak seganas langsung menyebabkan kematian, tapi tingkat kerugian yang ditimbulkan aja sebenarnya yang kepentingan PMK ini perlu kita antisipasi karena dampak ekonomi terutama ya produktivitas ternak kita jadi sangat merugikan kalau sampai mewabah ke daerah kita ataupun wilayah kita atau Indonesia pada khususnya, karena Indonesia sudah dulu dinyatakan bebas wabah PMK itu sudah dari tahun 90-an. Nah, itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kemudian ya kekhawatiran itu juga akan muncul lagi kalau sampai terjadi wabah ini kan, yaitu kepentingan kerugian ekonominya yang sangat dikhawatirkan. Ini bukan karena kematiannya. Kalau kematiannya sih memang bisa diantisipasi lah. Kalau yang terpenting ternak kita ini bisa dikondisikan sehat, daya tahannya bagus, nutrisi asupan nutrisinya cukup, ya insya Allah sih bisa recovery atau penyembuhan sendiri. Tapi ya karena pemberitaan di luar melihat sapi banyak yang mati gara-gara PMK ya itu akhirnya menjadikan trauma ke peternak-peternak. Tapi sapi yang udah terkena PMK bisa tumbuh dengan seperti biasa atau bagaimana? Ya artinya dari
gejala-gejala timbul, bisa perlakuan yang benar dan tepat, ya memang produktivitas akan terganggu, tapi akan balik lagi ke seandainya kita pelihara, cuman ya memang kalau tetap kita tidak menjaga lingkungan dan biosecurity di kandang itu juga bisa timbul lagi ya, itulah yang akhirnya harus kita waspadai penyakit PMK ini bisa mewabah. Mungkin sering dibicarakan itu vaksinasi ya tuh. Bisa dijelaskan vaksinasi untuk sapi yang sebagai pencegah atau gimana tuh? Ya, kembali lagi untuk masalah penyakit virus. Ya, penyakit virus ini sebenarnya nggak ada obatnya ya, tapi bisa kita antisipasi penyakit virus ini menyebabkan penyakit atau sakit di ternak kita, ya lebih baik pencegahan dulu daripada mengobati. Nah, makanya kita harus semboyan seperti itu ya, sebelum terjadi wabah penyakit virus, sebaiknya kita tingkatkan biosecurity di kandang, juga vaksinasi karena obatnya penyakit virus ini tidak ada, hanya untuk mencegah penyakit virus itu mewabah kita perlu menyediakan vaksinasi, dan itu sudah ada vaksinnya di pemerintah kita, cuman memang jumlahnya yang terbatas dan istilahnya harus berkoordinasi lagi dengan dinas terkait ya, baik dinas peternakan atau kesehatan. Apakah vaksin setelah sapi divaksin itu memang sudah tidak bisa terkena PMK lagi? Atau gimana? Ya minimal kalau sudah ada riwayat vaksinasi, otomatis si sapi yang sudah divaksin ini kan punya antibodi atau kekebalan terhadap virus-virus yang menginfeksi ya, baik itu penyakit PMK atau yang lain, sehingga pada saat ada wabah, perlawanan dari dalam tubuh si ternak ini sudah ada. Beda kalau tidak pernah sama sekali divaksin, ya otomatis untuk melawan virus ini perjuangannya lebih berat daripada yang sudah divaksin, karena kalau sudah divaksin sudah ada antibodi, kalau ada antigen yang cocok dengan antibodi itu akan langsung dilawan oleh tubuh si ternak kita. Tapi kalau belum ada antibodi di dalam ternak yang belum divaksinasi, tubuh hewan itu harus berupaya membuat antibodi dulu, terus juga mempertahankan kondisi daya tahan tubuhnya itu perlu energi dan nutrisi yang sangat tinggi ya. Nah, kalau belum ada vaksin, kalau ada wabah, ya, otomatis kemungkinan terkena itu lebih besar. Jadi tidak tidak menutup kemungkinan kalaupun sudah divaksin, berarti bebas, tapi paling enggak kita mempunyai sedikit pertahanan sebelum benar-benar penyakit itu membuat kita atau ternak kita sakit. Ya memang vaksinasi ini juga sangat dipengaruhi dari segi jenis vaksinnya, kemudian strainnya, juga aplikasinya juga benar. Nah itu pengaruh juga kalau pas divaksin tapi tidak sesuai SOP yang seharusnya juga bisa terjangkit lagi, artinya vaksinasi kita gagal dan bisa menangani adanya wabah penyakit virus yang kita hindari dengan adanya vaksin baik PMK, cacar atau lain bersifat. Apakah ada treatment jika misal karantina atau apa itu untuk sapi yang ada gejala dari PMK? Ya, memang untuk awal-awal setelah kita melihat gejala klinis dari ternak kita yang curigai, tanda kutip, ini kalau benar kena PMK atau enggak ya, alangkah baiknya memang diisolasi atau disendirikan. Jadi pengamatannya juga lebih optimal, lebih teliti. Nah, baru kita lakukan treatment baik
ya kita ada kecurigaan namanya ke PMK. Ya, kita coba lakukan dengan terapi asimptomatik ya. Mungkin biasanya kan untuk jadinya infeksi itu ada demam. Nah, kita demam kasih obat anti genetik, anti demam. Ada mungkin sakit karena adanya luka-luka yang ada di kaki atau di mulut ya. Ya juga bisa karena sariawan juga biasa bisa, atau mungkin kaki luka atau mungkin kena rantai yang tajam atau ada benda-benda tajam ya, yang mungkin ada di kandang sehingga menyebabkan luka di sekitar kaki dan kuku. Ya, cuman memang untuk memastikan itu penyakit PMK atau tidak ya kita harus berkoordinasi dengan dinas peternakan atau dokter hewan atau para medis di tempat kita berada untuk lebih dilakukan tindakan selanjutnya ya, baik isolasi virus, tes laboratorium yang untuk memastikan itu benar PMK. Tapi paling enggak kita sudah mengantisipasi apakah terjadinya sakit itu PMK atau tidak. Yang penting penanganannya sama. Jadi baik itu PMK atau tidak ya kita melakukan langkah-langkah yang tidaknya sama sebelum ada keterangan resmi bahwa oh ini benar-benar karena PMK dari pemerintah, karena yang pemerintah yang berhak memberikan statement oh ini memang PMK. Tapi banyak gejala-gejala yang sebenarnya mirip dengan PMK. Ya, boleh dijelaskan gejalanya mungkin dok? Ya, gejala yang sangat nyata untuk seperti PMK ini karena di mulut ya, daerah mulut itu adanya timbul vesikel atau luka-luka lepuh, jadi macam sariawan juga. Ya tahu sakit sariawan itu seperti apa ya, kita observasi di sekitar mulut, baik di gusi, di lidah, di bibir. Nah, apakah ada luka lepuh atau vesikel itu, atau mungkin hipersalivasi, biasanya dia tidak banyak mengeluarkan air liur, ini kok mengeluarkan air liur. Nah, itu juga tanda-tanda perlu curiga ke arah itu. Kemudian juga nafsu makan turun, terus demam, tanda-tanda yang umumnya sama lah hampir dengan penyakit-penyakit yang tidak yang PMK. Kita lihat juga daerah kaki, apakah ada luka, lesi-lesi atau sama. Lepuh juga di kaki itu perlu kita observasi juga. Terus untuk proses diagnosa itu harus dari pemerintah atau kita sendiri bisa mendiagnosa? Ya kalau kita punya akses laboratorium yang dekat ya, baik ya, di tingkat universitas ataupun dinas peternakan, kita sebenarnya ya yang langkah yang pertama kita bisa melaporkan dulu lah ke dinas peternakan atau gas para medis ataupun dokter hewan veteriner memang berkompeten di bidang ini. Kita laporan dulu, baru nanti tindak lanjutnya kita berkoordinasi dengan petugas di lapangan ataupun kita secara inisiatif mengirimkan sampel mungkin air liur atau luka-luka kropeng itu yang kita ambil. Tapi ya memang baiknya sih kita berkoordinasi dulu dengan dinas atau petugas peternakan yang ada di wilayah kita, karena lingkungannya kebijakan pemerintah. Jadi kita observasi mulut sapi kita, baik langit-langit di mulut ya, kemudian gusi di bawah gigi-gigi. Ini kalau ada luka lepuh ya mungkin kita bisa waspada karena sariawan atau karena adanya
gejala yang kita curigai PMK. Nah, itu. Dan juga kita lihat rongga mulutnya kita buka. Nah, langit-langit mulutnya itu apakah ada, sama lidahnya ya. Nah, lidahnya itu juga kelihatan. Ya. Biasanya di area antara kuku dan kulit ya, di sini sekitar sini. Atau mungkin kalau kita bisa periksa di antara dua kuku. Nah, ini. Di sekitar ini. Juga di sini. Apakah ada yang buka? Kita bisa observasi. Oke dok, berarti sapi bisa dikatakan PMK saja jika melalui laboratorium. Berarti Ya. belum tentu sapi yang bergejala itu terkena PMK ya. Betul. Cuman ya memang kita perlu waspada bila mana lingkungan sekitar farm kita atau kandang kita ada yang menunjukkan gejala-gejala itu, dan sampai mungkin ada yang di televisi rame diberitakan dengan gejala-gejala yang ada, bahkan sampai ada yang kematian, ya kita perlu waspada. Artinya lebih baik mencegah daripada nanti terkena. Lakukan pemeriksaan rutin, jadi baik sapi-sapi kita ini kena ada luka karyawan atau di kaki-kaki, ya kita upayakan segera kita tangani. Kalau memang ada hal-hal yang mencurigakan, kita perlu lapor ke dinas atau petugas yang bersangkutan, dalam hal ini dinas peternakan atau tugas paramedis veteriner, baik dokter hewan maupun mantri kesehatan hewan. Apabila kita menemukan gejala-gejala yang mirip dengan PMK, baru nanti langkah-langkah selanjutnya biar kita berkoordinasi dengan tugas tersebut, apakah perlu dilakukan tes lab lebih lanjut ya di laboratorium, bisa ke fakultas, universitas yang ada kedokteran hewannya, atau memang di lembaga-lembaga pengujian sampel ya. Tapi yang lebih relevan sih ke dinas peternakan, karena dinas peternakan punya link ke lembaga yang memang menguji adanya suatu wabah. Kalau untuk langkah-langkah perawatan sapi yang terkena PMK itu bagaimana itu? Ya, untuk gejala-gejala yang timbul dari adanya vesikel atau luka lepuh ya, ya sama seperti kita menangani kasus-kasus karyawan mungkin ya di ternak kita atau kita sendiri. Kalau ada karyawan, biasanya kita memberikan makanan yang lunak ya, ya mungkin serat-serat kasar yang terlalu keras, mungkin kayak tebon kita kurangi dulu, mungkin lebih banyak ke yang pakan lunak seperti comboran dulu, tapi tetap ada rumputnya, tapi yang rumput muda ya, tua. Kemudian untuk penanganan luka-luka ini ya seperti penanganan luka pada umumnya, jadi kita kasih, seperti saya punya Gusanek ya, untuk di luka di kaki, agar ya satu lagi luka itu bisa cepat kering ataupun tidak dihinggapi lalat, yang nantinya akan ditumpangi lalat sehingga terjadi gelatung atau miasis. Ya ini proses yang biasa
kita gunakan, dan juga mungkin di peternak-peternak lain juga sudah mengenal ya Busanek ini sifatnya untuk menghindari dihinggapi lalat, juga untuk mempercepat penyembuhan di luka di kaki. Tapi kalau yang di daerah mulut ya kita kasih vitamin B kompleks, kita kasih antibiotik, bukannya kita untuk mengantisipasi penyakit virus PMK-nya, tapi untuk menghindari adanya infeksi sekunder ya. Baik itu karena kuman Staphylococcus, E. coli atau yang lain yang akan memperparah kondisi luka di mulut. Makanya tetap kita kasih vitamin, antibiotik, dan terapi-terapi supporting lainnya. Perlu diolesi nanti karyawan, biasanya kita pakai asam sitrat atau asam borat, itu bisa juga boleh. Kalau obat-obatan warung gitu yang bisa dimanfaatkan ada? Kalau obat-obatan warung ya itu tadi asam sitrat, vitamin C itu sudah untuk meningkatkan daya tahan, juga untuk mengobati luka vesikel atau luka lepuh itu ya, kita gunakan asam borat. Di apotek juga ada, mungkin banyak. Itu bisa lakukan. Untuk pencegahan nih dok, buat teman-teman semua yang mungkin untuk mencegah biar nggak terjadi PMK, gimana dok? Ya yang terpenting adalah kita mempersiapkan lingkungan kandang kita itu bersih, menerapkan biosecurity yang ketat, artinya selama ada wabah ya kita membatasi pergerakan atau lalu lalang orang, apalagi orang asing ya yang masuk ke lingkungan farm kita. Kemudian yang terpenting lagi adalah memberikan asupan nutrisi yang mungkin lebih dari biasanya ya. Karena harapannya penyakit virus ini kuncinya adalah daya tahan tubuh dari ternak kita yang utama. Kalau daya tahan tubuh ternak kita fit, optimal, ya saya kira ternak sendiri mampu untuk menangani infeksi virus yang lagi ada di sekitar farm atau kandang kita. Ya, kecuali kalau sudah terkena ya baru kita lakukan langkah-langkah ya pengobatan dulu, sambil kalau memang sudah ada kecurigaan yang mengarah ke PMK ya segera lapor aja ke petugas yang berwenang sehingga bisa dilakukan langkah-langkah isolasi ataupun karantina ataupun penanganan biar tidak sampai menyebar ke ternak yang lain yang sehat atau ke kandang-kandang lain sekitar Dari kandang. pemerintah ada bantuan nggak dok kalau misal terkena PMK gitu? Ya biasanya dari pemerintah nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait ya, terutama dinas peternakan ataupun dokter hewan atau mantri hewan yang ada di daerah tersebut untuk lebih turun ke lapangan dan menyediakan fasilitas, mungkin ya penyediaan vaksin dan pengobatan yang memang kalau sudah ada yang sakit itu pasti akan ada respon dari pemerintah, sehingga yang alangkah baiknya kalau benar-benar kita curiga farm kita terkena wabah PMK ya segera lapor aja, tidak perlu ditutup-tutupi karena penyakit ini adalah penyakit yang sifat apa ya, istilahnya bisa ditangani kalau ada kerjasama tim, baik di tim kandang maupun tim sekeliling kandang. Kalau kita berdiam diri sendiri tanpa adanya laporan, kalau ada apa-apa ya akhirnya kita sendiri yang repot. Sebenarnya penyakit ini akan jadi kepentingan bukan hanya peternak, tapi pemerintah juga akan sangat antusias untuk membantu, karena itu kepentingannya banyak kerugian-kerugian secara ekonomi, sosial, dan produktivitas ternak yang terganggu itu yang
bukan karena kematian yang tinggi, tapi produktivitas di lingkungan tanggung jawab itu yang permasalahan. Jadi tetap kita harus kolaborasi kerjasama dengan pemerintah ya, dengan memberikan informasi yang akurat. Nah, gimana nih Sobat GSK Farm, informasi tentang PMK sudah cukup jelas kan? Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar PMK atau apapun, bisa kalian di kolom komentar kalian bertanya, nanti akan kami bantu jawab. Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya buat kalian nggak ketinggalan informasi dari GSK Farm. Aku Yunisa bersama Dr. Faisal. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.